Media TV, maraknya alih fungsi lahan pesawahan di kota metro yang kini banyak didirikan bangunan menuai sikap tegas oleh Wakil Ketua DPRD wilayah setempat. Bagi warga masyarakat yang melanggar aturan harus ditindak dan dibuat jera. Terkait maraknya lahan persawahan di kota metro saat ini, yang suasananya telah beralih fungsi, jadi berbagai bangunan di atasnya tersebut beberapa hari lalu mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua DPRD setempat. Dalam wawancara oleh awak media, Wakil Ketua 2 DPRD berharap bila ada pengembang dan warga masyarakat yang nekat dan melanggar aturan, maka pihak-pihak terkait harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini untuk membuat jera bagi mereka yang sengaja melanggar aturan alias nakal. Bang, artinya ini terkait persoalan peralihan, artinya pengalihan yang tadinya dari sawah menjadi perumahan. Ini kalau menurut pendapat sebagai wakil rakyat ini seperti apa ini, Bang? Baik, katakanlah pengalihan daripada alih fungsi ya. Ini memang diatur oleh ketentuan. Saya cerita sedikit ya, kaitan kenapa masa lalu dibatasi luasannya untuk diberikan suatu penyebutan sebagai kota karena khawatiran pengalihan lahan. Nah, yang terjadi di kota metro, kalau kami dari Dewan melihatnya sepanjang itu memang menyalahi aturan, harus kita tegur, harus kita ingatkan. Kecuali ini yang bagi saya agak kesulitan kalau itu oleh person masyarakat, ini yang bagi kita sulit. Tapi kalau dia perusahaan yang terjadi begitu, ya pemerintah daerah wajib hukumnya mengingatkan langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Ya, kan ada dua, Bang, zona merah dan zona hijau. Betul. Ini kategori yang merah itu seperti apa sih, Bang, kalau dia melakukan pelanggaran itu? Ya sesuai dengan ketentuannya, kan ada aturannya. Yang hijau bagaimana, yang merahnya bagaimana, ini jelas. Saya nggak bisa merincinya, keliru. Kita lihat aturan masing-masing. Kalau yang zona merah, Bang, artinya kan yang zona hijau seperti apa? Ya kalau di zona hijau mungkin ada persyaratan yang diberikan, mungkin ya. Saya belum bisa baca yang betul. Ada pemeliharaan daripada lokasi itu dan lain sebagainya. Tapi kalau udah merah pasti akan terjadi tidak ada kompromi. Misalnya mereka melakukan pelanggaran. Ya, sudah pemberhentian atau pengalihan mengembalikan lokasi. Seperti semula. Ya. Apakah selama ini Bang, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan? Ya kalau kita secara Walaupun kita tahu artinya kan. iya, seperti kita lihat ada rigid di tengah sawah sepanjang apa yang di belakang palem. Kita juga dulu ceritanya nggak tahu, itu masa lalu kita nggak tahu, belum tahu. Oke, harapannya, Bang? Ya harapannya tentu akan kita ikuti aturan main itu sehingga tidak ada benturan, baik dia benturan terhadap pengembang maupun benturan terhadap masyarakat itu sendiri. So, kalau dia terjadi semacam apa yang saya pernah dengar, ada suatu perusahaan membangun rusaknya infrastruktur jalan, tidak bertanggung jawab segala macam, ini juga perlu harus ada kita bicarakan. Oke, makasih, Bang. Ya. Ini melarang ketua. Heri Wiratno selaku Kepala DKP 3 Kota Metro membenarkan jika luas wilayah Kota Metro sekitar 6.874 hektar dengan luas areal persawahan 2.968,15 hektar yang ada telah mencakup sekitar 43,38% dari total luas wilayah Kota Metro. Dijelaskan Heri, luas lahan sawah yang dilindungi atau LP2B tercatat seluas 1.567 hektar dan ini Bisa yang sangat dijelaskan nih terkait masalah alih fungsi kan sawah menjadi perumahan, sawah menjadi gudang. Ini seperti apa untuk di Kota Metro ini? Saat ini ada sedikitnya alih fungsi lahan pesawahan jadi pemukiman sudah mencapai 3 hingga 5 hektar dalam 1 tahunnya. Dan untuk membangun di atas lahan sawah, masyarakat harus mendapatkan izin dan surat rekomendasi dari dinas-dinas terkait. Tetapi ATR BPN mengeluarkan
dalam 2.588 adalah lahan sawah yang jadi ada sekitar 1.560. Jadi itu yang tidak bisa direkomendasikan untuk alih fungsi. Tetapi untuk yang masa pemerintahan Prabowo Subianto ini, Menteri Pertanian mengeluarkan bahwa seluruh lahan baku sawah itu untuk tidak dialihfungsikan. Yang pertama, lalu membuat peraturan baru mengganti yang LP2P. Saya kira itu berdasar. Jadi selama ini kalau ada rekomendasi itu di luar yang LP2. Itu lokasinya di mana aja? Lokasi yang LP2P yaitu ada di seluruh kecamatan. Paling luas adalah selatan dan utara, pusat sedikit sih. Pusat sedikit ya. Seperti pembangunan yang di dekatnya Bang Naim itu, apakah itu termasuk di dalamnya? Terus yang di depan PP itu yang lagi dibangun perumahan itu, apakah itu termasuk yang zona merah atau yang biru itu? Nah, nanti kita dilihat posisinya seperti apa. Saya kira bisa lihat lewat peta pink namanya yang dilihat lewat Citra Satelit. Oke. Terus harapan sampean apa kira-kira? Harapan agar kita semua menjaga kelestarian sawah yang untuk stakeholder agar tidak terjadi diskusi banyak masyarakat kota ini yang membutuhkan. Saya kira kita Dinas Tanam Pangan Pertanian Perikanan Kota Metro akan memberikan yang bijak lah ini apabila ada informasi yang jelas sesuai dengan aturan. Oke, terima kasih. Sementara Yosep Nenotai, selaku Kabi di Penertiban Perda dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro menjelaskan bahwa keterkaitan alih fungsi sawah menjadi perumahan tersebut adalah kewenangan Dinas Pertanian. Sedangkan Satpol PP hanya mengurusi retribusi persetujuan pendirian bangunan sesuai Perda No. 1 Tahun 2002 dan juga Perda RTE EW terkait tata ruang perkotaan. Jadi izin ini Bang, terkaitnya maraknya bangunan yang khususnya di sawah didirikan bangunan oleh pengembang ini. Kalau kapan sampai dari penegak perda ini seperti apa ini Bang? Kalau kami bidang penegakan perda itu lini sektor untuk alih fungsi lahan berkaitan dengan bangunan dengan contoh perumahan atau developer dan sebagainya. Untuk izin alih fungsi lahan dari pertanian ke pekarangan itu Dinas Pertanian. Sedangkan Pol PP ini cuma berkaitan dengan retribusi persetujuan bangunan gedung, yaitu sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2022. Sedangkan untuk izin ininya di Dinas Pertanian itu lain sektornya. Dan kita juga ada namanya Perda tentang RT RW yang mengatur tentang rencana tata ruang, apakah itu boleh atau tidak. Mungkin dari kawan-kawan media silahkan nanti konfirmasi dengan Dinas Pertanian ya Pak. Mungkin itu Bang. Ada beberapa bangunan memang kami lihat dokumen perizinan itu memang udah dilengkapi. Contoh alih fungsi dari pertanian ke pekarangan atau perumahan pemukiman itu mereka mengantongi izin dari Dinas Pertanian. Sedangkan bangunan itu sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangun gedung. Kenapa ini kami tekankan? Karena berkaitan dengan pajak daerah. Karena setiap investor yang masuk di Metro itu wajib memenuhi peraturan daerah. Itu yang kami sampaikan. Nah, bila mana mereka tidak memenuhi syarat-syarat itu, jadi langkah apa ini yang diambil oleh penegak perda? Sesuai dengan peraturan daerah ini atau sesuai dengan kewenangan Satpol PP, karena kami bidang penegakan perda, apabila investor atau pihak pengembang tidak memenuhi
kriteria sesuai yang persyaratan yang ditentukan itu kami hentikan sementara. Kita kasih waktu untuk mereka melengkapi berkas, berkoordinasi dengan OPD terkait, contoh mungkin PTSP atau Dinas PUPR. Nah, itu. Nah, harapannya Bang, seperti apa nih harapannya ke depannya? Nah, harapan kami pemerintah Kota Metro sangat terbuka untuk investor masuk di Metro. Asal memenuhi ketentuan atau peraturan yang ada di Kota Metro, karena ini berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Sementara Kabit Alih Fungsi Lahan BKD Bidang Kota Metro Ansori saat meninjau lokasi beberapa titik sawah yang berubah alih fungsi dari persawahan menjadi perumahan tertanah. Pasalnya, walaupun ini tergolong zona hijau oleh warga, tetap harus minta rekomendasi dari dinas terkait, dan lokasi ini belum ada rekomendasi dari dinas kerjanya. Jadi begini dulu, luas baru sawah kita di Kota Metro ini luasnya 258 hektar ya. Kemudian LP2B kita itu seluas 15,7 hektar. Jadi kenapa orang selalu bermasalah apa sih alih fungsi? Nah, alih fungsi lahan itu pada waktu itu yang jelas kita tidak akan pernah memberikan rekomendasi apabila alih fungsi itu masuk dalam lahan LP2B. Zona merah. Jalan merah itu tidak boleh sekali, maka kami tidak akan pernah memberikan rekomendasi. Kemudian apabila pun kami memberikan rekomendasi itu yang tidak masuk dalam lahan LP2B, karena itu tidak masuk. Nah, pada waktu itu ya, kemudian kita mendapatkan surat sekarang tanggal 16 Mei ya, tanggal 16 Mei tahun 2025 itu dari Kementerian bahwa LBS tidak boleh lagi alih fungsi, tidak boleh dialihkan. Tapi kita masih bingung nih karena kita belum mendapatkan kembalian. Karena setahu kami yang tidak boleh alih fungsi itu adalah lahan LP2B yang tidak boleh alih fungsi. Sampai kapan, Bu? Sampai kapanpun LP2B harus dipertahankan seluas 156,8 hektar. Kemudian apabila LP2B itu kita berikan rekomendasi mereka namanya lagi dan insya Allah kita berpatokan pada takdir kita, dan peta itu sudah ada di tahun 2016 dan mungkin seperti itu belum bisa saya jawab, mungkin ada Iya. Kan di 5 kecamatan tuh ada semua tuh. ada semua sih. Iya. Ada dan ada. Iya. Kan di Kecamatan Metro Pusat itu letaknya di mana? Kalau Gitu. kita urutin luas LP2B itu untuk Kecamatan Metro Barat itu 213,77 hektar. Kemudian untuk Kecamatan Metro Pusat itu 10,23 hektar. Kemudian Kecamatan Metro Selatan itu kurang lebih 55,04 hektar. Kemudian untuk Kecamatan Metro Timur kurang lebih 189,81 hektar. Dan Kecamatan Metro Utara kurang lebih 598,73 hektar. Itu yang masuk perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Selain itu boleh. Selain itu boleh, dan itu sebelum munculnya surat dari kementerian Pak ya, yang tanggal 16 Mei kemarin itu. Nah itu yang belum bisa Dijabarkan. belum kita bisa jawab lagi. Kemudian selama ini begitu dia muncul surat itu sampai dengan saat ini kami belum bisa memberikan rekomendasi karena kami juga masih takut ya, karena kami juga harus rapat dengan kementerian. Takut salah. Salah. Oke. Informasi bahwa lahan itu masuk dan tidak. Selebihnya apabila mereka melanggar hukum itu bukan sudah kewenangan kami, itu harusnya bertanya kepada BPN ya. Ke BPN ya. Karena BPN yang mempunyai kuasa mengenai sertifikat ya. Karena itu terikat dengan sertifikat pemilik ya, harus alih fungsi ya. Kalau kita hanya ngasih rekomendasi begini misalnya, ini lahan di Gasodangi, nanti kita cek sesuai dengan peta, itu masuk atau tidak. Kalau masuk kita bunyikan masuk, kalau tidak kita bunyikan tidak. Hanya itu aja sih kalau dari pertanyaan kami. Jadi hanya rekomendasi. Bahwa itu masuk zona atau Hijau. tidak. Ke sini. Kalau ini nggak bisa. Kita jelasin kayak masuk. Berarti jangan bangun dia mesti orang juga kita jelasin dia masuk.
masuk dalam zona LP2B sebagaimana luasan pada Perda Kota Metro tahun 2019 nomor 21 pasal 8 ayat 1 tentang LP2B. Maka hal itu alih fungsi lahan pertanian atau lahan peta terlampir harus sesuai. Contoh misalkan berdasarkan digital Pak, Citra digital. Citra apa namanya? Jadi berdasarkan data ini dia tidak masuk dalam Ya, peran peta LP2B. zona hijau ya. Zona hijau. Cuma kan tetap harus ada referensi kan.
atau 73,2%. Kemudian di luasan administrasi luas 286 hektar. Dialihfungsikan LP2B tetapi dengan ketentuan yang sangat mengikat. Pertama, adanya bencana alam. Kedua, adanya kebutuhan untuk kepentingan umum yang sangat mendesak yang memang tidak ada lokasi lain kecuali harus di lokasi. Tetapi apabila itu dialihfungsikan maka harus dicari tambahan dan di lokasi lain yang luasannya minimal 2 atau 3 kali lipat di lahan sawah yang dialihfungsikan, dan tidak semua juga batas tersebut. Penduduk
produksi pangan masih ada. Kalau lahannya udah habis ya gimana juga nanti. Jadi seperti itu. Mungkin ada hal lain. Mungkin harapannya Bang pada masyarakat halayak ramai ini, karena kan mereka mungkin belum tahu nih aturannya dan sebagainya terkait masalah alih fungsi ini. Jadi pertama, apabila ada lahan pertanian yang memang mau dialihfungsikan, pastinya perlu koordinasi dulu dengan pemerintah daerah. Cek dulu di lahan itu peruntukan ruang itu seperti apa. Apakah memang boleh untuk permukiman, apakah boleh untuk fasilitas perdagangan, komersil dan lain sebagainya. Itu boleh dan